Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi channel ini sahabat semuanya. Baik, kita akan lanjutkan bahasan skematik dari laptop Acer V5132P yang kemarin kita sudah bahas. Dan kita akan lanjut terkait dengan dua gerbong utama dari laptop ini, gerbong power ya. Sebelum sumber power dari charger masuk ke jalur utama di jalur VIN, dimana pada motherboard ini simbol untuk VIN di skemanya adalah bukanlah VIN namun DC but out, seperti kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada simbol atau kode DC but out. Ini muncul setelah PR4002 sebagai resistor utama yang menjembatani antara sumber power dari charger menuju ke DC but out ini. Ini jembatan terakhir. Fungsinya PR402 apa? Tentu sebagai pengaman ya, sebagai safety juga, sensor arus juga. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan bahwa kemarin kita sudah bahas gerbong yang pertama adalah ini ya, PU3801, sebuah MOSFET P channel. Kita sudah jelaskan kemarin. Jadi selanjutnya gerbang yang kedua adalah PU3802. Dimana kita bisa lihat di sini pin D dari pin S dari PU3802 ini terhubung langsung dengan AD_JK, output dari MOSFET di MOSFET ini di yang kemarin kita sudah bahas gerbang pertama. Jadi mohon maaf sahabat semuanya, ternyata setelah kita cek ada 3 gerbang sebetulnya sebelum masuk ke jalur DC but out. Yang pertama MOSFET ini kemarin sudah kita bahas, P channel. Yang kedua MOSFET ini kita akan bahas ini nanti ya. Ini P channel juga. Kemudian ada satu lagi, karena ini out dari PU3802 ini AD+, dan ternyata yang didistribusikan ke seluruh bagian di motherboard itu adalah DC but out, setelah yang muncul setelah PR4002. Nah, ini yang terakhir, ada satu lagi gerbang yang terakhir yaitu PU4002. PU4002 ya. Ini MOSFET P channel juga, ini gerbang yang ketiga. Cuma kalau kita lihat pada skema ini, fungsi utama dari PU4002 ini adalah sebagai proteksi di rangkaian separator ya. Kita bisa lihat di sini seluruh dari rangkaian ini yang terdiri dari IC utama, IC charger. Kemudian di sana ada 2 buah MOSFET sebagai MOSFET charging ya, 2 buah ini. Kemudian ini MOSFET baterai yang terhubung dengan output baterai. Kemudian ini MOSFET yang inputnya dari gerbang yang kedua, dari charger tentunya. Jadi fungsi utama dari MOSFET ini, MOSFET yang kita sebut sebagai gerbang ketiga tadi itu, yaitu sebagai pengaman pemisah antara power dari charger dan power dari baterai. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja agar sumber power dari charger dan dari baterai itu tidak berbenturan. Makanya kita bisa lihat di sini, sumber dari PU402 ini adalah AD+. Kemudian gate dari MOSFET ini terhubung langsung dengan AD+. Karena ini MOSFET P channel, kalau AD+ ini ada sumbernya, tegangannya dari charger, maka gate-nya mendapatkan tegangan, berarti gate-nya high ya, tinggi, maka MOSFET ini tidak bisa aktif. Makanya output dari baterai BT plus ini dari output baterai ya.
maka tegangan dari baterai tidak bisa terhubung ke jalur DC baud. Jadi selama AD plus ada tegangan, output dari baterai tidak bisa terhubung dengan DC baud. Jadi fungsinya lebih sebagai pengaman. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian separator. Kemudian yang kita bahas kemarin, gerbang pertama, ini gerbang pertama dari charger, kemudian ini gerbang kedua dari charger. Ini tentu berdiri sendiri. Baik sahabat semuanya, kita akan bahas tentang gerbang yang kedua. Jadi sebelum menuju ke separator yang nanti di sana dihasilkan tegangan utama yang masuk ke jalur DC baud out atau V-in, itu di sini ada satu gerbang lagi, yaitu sebuah MOSFET P-channel. Tandanya apa? Sebagaimana kita kemarin sudah singgung, tandanya adalah di sini ada anak panah yang meninggalkan gate. Simbol MOSFET, anak panahnya meninggalkan gate, berarti MOSFET ini adalah P-channel ya, sebagaimana kita sudah bahas kemarin. Jadi ini MOSFET-nya P-channel juga. Sekali lagi, kalau P-channel berarti aktif low, maka MOSFET ini akan aktif ketika gate-nya mendapatkan tegangan low. Jadi kalau tegangannya 0 dia aktif. Atau tegangan dari, jadi teorinya kalau di datasheet-nya itu tegangan di gate ini selama dia lebih kecil 2 volt dibanding dengan tegangan di S, maka MOSFET ini akan aktif. MOSFET P-channel ini akan aktif. Jadi kalau S ini tegangannya 19 volt, kemudian gate ini mendapatkan misalnya 15 volt, maka MOSFET ini akan aktif. Kalau gate-nya tetap 19 volt, MOSFET ini tidak akan aktif. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan lihat gate ini terhubung ke mana, dari mana tegangan yang memicu pin gate dari MOSFET P-channel ini. Baik sahabat semuanya, kalau kita melihat jalur ini ya, jalur gate ini terhubung dengan jalur ini, yang di sini terdapat sebuah resistor PR3815. Kemudian yang ke bawah ini ada terhubung juga resistor PR3814 dan PR3819. Cuma yang ini ada titik-titiknya, kemungkinan nggak dipasang ya. Kemudian kita langsung menuju ke PR3814. Kita lihat pin yang bawah dari PR ini ada kemungkinan terhubung ke ground juga melalui MOSFET ini ya. Karena resistor ini yang bagian bawahnya terhubung ke pin D dari MOSFET. Kemudian pin S atau source dari MOSFET ini terhubung ke ground. Jadi pada saat tertentu ada kemungkinan D dan S ini akan terhubung secara langsung ketika gate-nya terpicu sesuai dengan spesifikasi dari MOSFET ini. Jadi pada kondisi ini, pada kondisi D sama S terhubung langsung, maka resistor ini pin yang nomor 2-nya terhubung ke ground. Maka resistor ini dan ini akan bekerja sebagai voltage divider atau pembagi tegangan. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas juga di gate dari MOSFET P-channel di gerbang pertama ini ya. Baik, berapa tegangan yang masuk ketika PR3815 dan 3814 ini bekerja sebagai voltage divider? Yang masuk ke gate ini berapa volt? Kita lihat di sini ADJK ini tentu 19 volt ya. Ketika gerbang pertama sudah aktif, maka tegangan yang masuk ke gate karena PR ini dan ini bekerja sebagai voltage divider, kita cek yang atas 200, yang bawah 200. Kita bisa hitung di sini ya, di voltage divider kalkulator. Sumbernya adalah 19 volt, resistor yang atas 200, yang bawah 100. Yang atas 200, yang bawah 100 kilo ohm. Kilo ohm by calculate hasilnya 6,3 volt. Maka tegangan yang masuk ke gate ini adalah 6,3 volt. Maka 6,3 volt tentu sangat cukup untuk mengaktifkan MOSFET ini, karena 19 volt dikurangi dengan 6,3 volt itu melebihi 2 volt. Paling tidak selisih antara S dan G 2 volt, maka MOSFET ini akan aktif. Karena 6 volt jauh di bawah 19 volt, MOSFET ini akan aktif. Ini ketika MOSFET ini aktif PQ3804. Karena kalau tidak aktif, maka pin nomor 2 dari PR3814 ini open. Dia nggak bekerja sebagai
voltage divider, maka tegangan yang masuk ke gate ini akan langsung 19 volt melalui MOSFET melalui resistor ini akan 19 volt, dan ini nggak bisa mengaktifkan MOSFET karena tidak ada selisih antara S dan G. Harus kalau MOSFET P channel, G harus di bawahnya S, minimal 2 volt. Baik sahabat semuanya, kita lanjut. Berarti PQ3804 ini harus aktif kalau pengen MOSFET P channel ini aktif. Maka kita bisa lihat di sini, ini adalah sebuah MOSFET N channel. Tandanya apa? Nah, tandanya kita bisa lihat simbol ini, panahnya menuju ke gate. Dari S menuju ke gate. Ini berarti N channel. Kalau meninggalkan gate P channel, kalau menuju gate adalah N channel. Maka MOSFET ini aktif high, bekerja ketika gate-nya tegangannya high atau tegangannya di gate-nya tinggi. Harus minimal 2 volt di atas tegangan di S. Karena S ini terhubung ke ground, maka nilai tegangan di S ya 0 volt ya. Maka gate ini harus 2 volt lebih. Maka kita lihat gate ini terhubung kemana? Kita bisa lihat di sini ada 2 buah resistor yang bekerja sebagai voltage divider juga, pembagi tegangan. Yang atas kita bisa lihat dulu, pin nomor 1 dari PR3806 ini terhubung dengan sebuah jener yang terhubung langsung dengan AD_JK 19 volt. Sebagaimana tadi ini ya, ini output dari MOSFET P channel di gerbang pertama. Nilainya adalah 19 volt. AD_JK nilainya 19 volt, namun di sini ada zener. Maka berapa volt tegangan yang masuk ke PR3806? Maka kita harus tahu kinerja dari zener ya. Zener kalau posisinya dipasang seri seperti ini, menghadap ke plus, menghadap ke jalur plus, maka nilai tegangan yang ada di A, di pin anoda ini adalah nilai tegangan di AD_JK dikurangi dengan nilai tegangan dari zener ini. Kita harus tahu datasheet dari zener ini, berapa nilai tegangannya. Maka kalau kita lihat di datasheetnya di zener ini 240, nah, nilai tegangannya adalah 10 volt. Baik, karena nilai tegangan zener ini 10 volt, maka tegangan yang masuk ke resistor PR3806 adalah 19 dikurangi 10. Berarti ada 9 volt. 9 volt ini ada voltage divider. Kalau sumbernya 9 volt, ini ada 10 kilo ohm dan di bawah ada 100 kilo ohm, maka di tengah-tengah ini nilainya berapa? Kita cek lagi menggunakan kalkulator voltage divider, maka nilainya sekitar 8 volt. Maka yang masuk ke gate dari MOSFET ini adalah MOSFET N channel ini adalah 8 volt. Maka MOSFET ini akan aktif karena aktif high ya, yang menghubungkan pin 2 dari PR3814 ini menuju ke ground, sehingga resistor ini dan ini bekerja sebagai voltage divider. Maka ketika AD_JK ini ada tegangan 19 volt, maka MOSFET ini akan aktif dan resistor 2 buah ini menjadi pembagi tegangan yang menghasilkan tegangan berapa tadi? Yang menghasilkan tegangan 6,3 volt yang mengaktifkan PU3802 MOSFET P channel. Baik, semoga bisa difahami ya. Kita akan lanjut pada video yang akan datang. Kita cukupi dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.